Proses pembelajaran banyak dilakukan di dalam ruang kelas. Namun, pada hakikatnya, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruangan berbentuk kubus atau balok yang dipenuhi dengan bangku, meja, dan papan tulis. Proses pembelajaran menjadi hal yang menarik jika dapat dilakukan di mana saja. Arti di mana saja adalah bahwa setiap peserta didik dapat mempelajari hal baru, bukan hanya dari buku, goresan tangan guru di papan tulis, atau penjelasan dari guru. Namun, peserta didik dapat belajar dari lingkungan, teman-teman, dan hal yang ada di sekitarnya. Jika kita berbicara mengenai ruang kelas sebagai salah satu tempat untuk belajar, mari kita ingat kembali keadaan ruang kelas seperti apa yang terbentuk ketika kita duduk di bangku sekolah. Mayoritas orang ingin belajar di kelas yang nyaman dan dirasa aman untuk mereka, bukan? Keadaan ruang kelas yang aman dan nyaman untuk belajar dari sudut pandang kami adalah ruang kelas yang rapi, tertata bersih, fasilitas belajar yang terawat, serta pencahayaan dan sirkulasi udaranya baik untuk proses pembelajaran. Ruang kelas yang diceritakan tersebut dianggap aman dan nyaman karena dapat memberikan suasana yang nyaman ketika belajar dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Selain itu, siswa lebih senang belajar saat kondisi ruang kelas yang bersih, indah, nyaman, dan aman. Aspek yang membuat ruang kelas tersebut aman dan nyaman adalah kebersihan, kerapihan, keindahan, serta fasilitas ruang kelas yang terawat dan lengkap. Ruang kelas kami ketika di bangku sekolah sesuai dengan aspek yang telah kami sebutkan, di mana kebersihannya selalu dijaga, keindahan kelas berupa hasil karya siswa yang ditempelkan di dinding, sirkulasi udara yang baik, dan adanya tanaman bunga di kelas, serta pencahayaan yang baik dari jendela kelas, juga fasilitas belajar di kelas yang terawat berupa meja belajar yang tidak dicoret-coret melainkan dipasang atas ataupun kain. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mencakup guru, kepala sekolah, kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Lingkungan belajar yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dapat meliputi fasilitas fisik seperti ruang kelas yang baik, bersih, rapi, dan terdapat sirkulasi udara serta pencahayaan yang cukup. Selain fasilitas fisik, aspek guru pun menjadi hal yang penting. Guru memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, menghargai dan apresiasi setiap hal positif yang disampaikan oleh peserta didik. Selain guru, semua anggota komunitas sekolah berperan dalam menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, seperti adanya petugas kebersihan dan keamanan. Selain itu, budaya sekolah juga mendukung lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, seperti pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan, berdoa bersama, dan bergotong royong membersihkan kelas. Hal positif yang dilakukan di sekolah diharapkan dapat tertanam dan berakar pada peserta didik sehingga terbentuk karakter yang baik. Yang berikutnya, lingkungan keluarga. Sebagai pendidikan informal, keluarga memiliki peran penting dalam hal membentuk keyakinan anak terhadap suatu agama, memberikan nilai-nilai moral, serta budaya dan keterampilan tertentu. Keluarga sebagai pusat pendidikan perlu untuk membimbing anak sebagai pribadi yang utuh. Di dalam keluarga merupakan tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda, karena pada usia ini biasanya anak sangat terpengaruh terhadap pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka, keluarga memegang peran penting terhadap pendidikan anak. Keluarga menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak karena memang merekalah yang mula-mula dikenal oleh anak sejak lahir, di mana mereka akan belajar banyak hal melalui pengalaman sehari-hari. Yang berikutnya, lingkungan masyarakat. Masyarakat mencakup lembaga profesi, komite sekolah, dan masyarakat lainnya. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung dalam arti
Peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri ketika mereka berada di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang, budaya, pendidikan, karakter, dan hal lainnya. Ketika mereka berada dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, karakter yang telah dibentuk oleh keluarga menjadi sangat penting sebagai fondasi dan batasan mereka menerima hal baru dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu yang berada di lingkungan peserta didik membawa pengaruh bagi perkembangan pendidikan mereka. Yang berikut, konsep terpusat pendidikan berarti ketika lingkungan tersebut saling bekerjasama atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sinergi ini dapat berupa pelaksanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Selain ketiga aspek bekerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlu adanya pembentukan karakter yang positif bagi peserta didik. Salah satunya adalah disiplin. Karena ketika seluruh peserta didik sudah memahami bahwa kedisiplinan itu penting, maka setiap individu akan saling menghormati dan memahami hak dan kebutuhan masing-masing. Lalu, bagaimana cara untuk menanamkan kedisiplinan pada peserta didik? Apakah dengan hukuman merampas hak peserta didik jika mereka melanggar peraturan, atau memberi hadiah ketika mereka menaati peraturan? Ternyata hal tersebut bukan solusi yang terbaik untuk menanamkan kedisiplinan pada peserta didik. Berikut akan kita ulas bagaimana strategi yang tepat untuk membentuk karakter disiplin pada peserta didik. Menurut Weber Dictionary, disiplin bisa memiliki arti seperti hukuman, perintah, dan bidang ilmu. Disiplin juga memiliki arti seperti pelatihan yang mengoreksi, membentuk, atau menyempurnakan kemampuan mental atau karakter moral. Kontrol yang diperoleh dengan adanya ketaatan atau perintah, perilaku yang tertib atau teratur, atau pola perilaku, dan pengendalian diri. Banyak pengertian disiplin, namun dalam pendidikan anak, disiplin merupakan mendidik anak untuk menanamkan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Bagaimana jika anak diwajibkan untuk mengikuti sesuatu kegiatan yang sebenarnya tidak mereka sukai? Mungkin hal itu dapat berhasil untuk jangka pendek, namun bagaimana untuk jangka panjang? Ada beberapa dampak yang mungkin tidak kita sadari secara langsung. Di antaranya, perilaku tidak disiplin tidak akan terjadi kebiasaan dalam jangka panjang dan hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Akan hilang ketertarikan atau bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan, dan kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Ketika dampak itu terjadi, maka motivasi internal untuk memahami suatu aturan menjadi kurang. Sebagai pendidik, kita sebaiknya dapat menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta peserta didik melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya, yang pertama, mengajak atau mendorong peserta didik melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu peserta didik untuk menemukan inspirasinya dan membuka ruang dialog dengan peserta didik. Ketika seorang anak telah diberi ruang untuk berekspresi, maka mereka akan senang untuk melakukan hal-hal yang diinstruksikan. Seiring dengan hal tersebut, sikap disiplin yang timbul dari motivasi internal pun dapat mulai terbentuk dan terbentuk. Pada hakikatnya, disiplin dan hukuman memiliki arti yang sangat berbeda, meskipun kerap kali disiplin diterapkan dalam pemberian hukuman. Disiplin mengajarkan anak bagaimana harus bertindak dan harus masuk akal bagi seorang anak. Sedangkan hukuman hanya memberitahu anak bahwa dia melakukan hal yang buruk. Hukuman tidak memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatif. Jadi, hukuman sangat mungkin tidak masuk akal bagi anak. Ketika disiplin anak tumbuh karena motivasi dari dalam dirinya, ini disebut dengan disiplin positif. Menurut John Nelson, ada 5 kriteria disiplin yang positif yang mengajarkan. Disiplin yang efektif adalah disiplin yang membantu anak merasakan kenyamanan dalam hubungan sosial, yaitu ada rasa memiliki dan diakui keberadaannya. Di dalamnya ada rasa saling menghormati dan memeliharakan, yaitu ramah dan tegas pada saat yang sama. Berikutnya yaitu efektif dalam jangka panjang, yaitu mempertimbangkan pikiran, perasaan, keputusan dan harapan anak untuk masa depan dia sendiri.
selanjutnya yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan life skills yang penting, yaitu menghormati, peduli terhadap orang lain, memecahkan masalah, dan kerjasama, serta keterampilan untuk memberikan kontribusi kepada sekolah, rumah, ataupun lebih besar yaitu masyarakat. Membuat anak menemukan potensi mereka, yaitu mendorong penggunaan kekuatan diri secara konstruktif dan otonom. Di dalam kelas, disiplin positif ditunjukkan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan sekaligus tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif. Oleh karena itu, penerapan disiplin positif memerlukan beberapa asas yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu saling menghormati. Dalam hal ini, antar pendidik harus saling menghormati satu dengan yang lain karena pendidik merupakan model bagi anak. Selain itu, pendidik juga perlu menghormati kemampuan peserta. Yang kedua, mengidentifikasi motif di balik perilaku atau tindakan anak. Akan lebih efektif bagi kita sebagai guru untuk mengubah perilaku anak bila kita mampu mengidentifikasi motif, kemudian mengubah keyakinan anak yang membuat dia melakukan tindakan atau merubah perilaku. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, disiplin yang mengajarkan atau bukan bersikap permisif atau menghukum. Yang kelima, fokus pada solusi, bukan hukuman, memberikan dorongan atau bukan pujian. Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan, dan membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Nah teman-teman, setelah kami melakukan pengamatan di sekolah, kami menemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama, terdapat bully dan kekerasan fisik maupun verbal di antara peserta didik. Yang kedua, terdapat perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bercerita dan bermain di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keempat, terdapat peserta didik yang berseragam tidak sesuai dengan peraturan di dalam sekolah. Dan yang kelima, orang tua kurang menyadari bahwa ada aturan sekolah yang mengatur peserta didik mengenai jadwal kelas. Dari kasus-kasus di atas, kami menyadari lingkungan belajar sangat berpengaruh pada proses pembelajaran di kelas. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk masalah-masalah tersebut? Solusi yang dapat kami berikan yaitu perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, pihak keluarga, dan masyarakat dalam hal pembentukan karakter peserta didik. Karakter peserta didik yang perlu diubah yaitu menanamkan rasa saling menghormati agar peserta didik yang sekolah, terkhususnya guru, perlu memberikan sanksi berupa menulis kalimat permintaan maaf, yaitu saya berjanji tidak akan membuli teman lain sebanyak 2 halaman sebagai peringatan pertama. Jika diulang lagi, maka akan ditambah hukuman. Kemudian, perlu adanya edukasi dari pihak sekolah terhadap orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter, terkhususnya pembulian dan dampaknya. Pembentukan karakter juga berkaitan dengan kejujuran peserta didik. Untuk itu, guru dan orang tua perlu membangun komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas peserta didik di lingkungan sekolah, termasuk juga aturan berpakaian dan jam pembelajaran. Lingkungan yang nyaman juga tercipta dari guru yang kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Dengan menyiapkan media yang menarik, peserta didik akan lebih fokus dan termotivasi dan semangat untuk belajar. Dari semua tindakan yang dilakukan peserta didik, perlu untuk diketahui motif di balik perilaku atau tindakan tersebut dan merubah ke arah yang positif. Nah teman-teman, jadi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat harus saling bersinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak para peserta didik. Dapat berupa pelaksanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu lingkungan